ketemu lagi sama aku Putri Andriana, pastinya di Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Seperti biasa ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit ke depan aku akan nemenin kalian ya sambil ngoceh-ngoceh, tapi bukan sembarang ngoceh-ngoceh, pastinya aku akan kasih informasi-informasi yang menarik dan juga informatif. Nah, teman-teman, hari ini temanya kita mau bahas soal daya tarik Sumedang, tapi bukan tahunya ya, tapi kota Sumedangnya itu sendiri. Nah, kalau misalnya kalian nih ngedenger kata Sumedang, itu yang ada di benak kalian tuh apa sih? Kalau aku sih udah pasti tahunya ya, kulinernya. Tapi ternyata Sumedang ini juga terkenal dengan destinasi wisatanya. Dan buat teman-teman yang belum tahu, jadi Sumedang itu merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki sejuta pesona dan panorama alam yang menakjubkan dan masih banyak lagi yang tersembunyi. Sehingga masih banyak orang yang belum mengetahui akan keindahan dan tempat keren yang ada di Sumedang. Sumedang juga punya banyak spot objek wisata keren, mulai dari objek wisata situs budaya, situs bersejarah, spot foto kekinian, sampai air terjun yang sangat memanjakan mata. Nah, gimana nih? Pasti udah bikin kalian menarik dong. Nah, kalau misalnya kalian udah menarik dan juga punya rencana untuk berlibur ke Sumedang nih, langsung aja ya di list wisata-wisata yang wajib banget kalian kunjungi. Yang pertama ada Kampung Toga Sumedang, dan sesuai dengan namanya, toga ini merupakan kependekan dari tanaman obat keluarga. Di sini kalian itu bakal diajak mengenal berbagai tanaman obat dengan cara yang lebih menyenangkan. Tempat wisata di Sumedang ini berlokasi di Jalan Makam, Cut Nyadin, Gunung Puyuh, Desa Sukajaya, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Selain kalian dapat mengenal berbagai tanaman herbal, kalian juga bisa melakukan berbagai aktivitas seru lainnya, mulai dari berenang, memancing, main paintball, hiking, berkeliling dengan naik sepeda, terus mencoba arung jeram, dan masih banyak hal seru lainnya. Terus juga ya, spot pemandangan yang ditawarkan di Kampung Toga ini menjadi salah satu hal favorit bagi para pengunjung, yaitu dengan menuju puncak Bukit Toga, di mana di sana itu terhampar secara nyata keindahan kota Sumedang secara keseluruhan lengkap. Nah, waktu yang paling tepat untuk kalian mengunjungi dengan hijaunya perbukitan ini yaitu di sore hari, di mana kalian dapat menyaksikan indahnya senja yang begitu romantis. Berarti cocok nih ya buat anak-anak senja ya kan, yang senangnya tuh nongkrong sore-sore ngelihat langit sambil bikin quotes, berarti kalian wajib banget ke situ. Tapi kalau misalnya kalian yang sukanya wisata-wisata air, kalian itu bisa ke Danau Biru Sumedang atau Situ Biru Cilembang. Ini merupakan tempat wisata yang cocok banget buat kalian para wisatawan yang ingin berlibur ke tempat yang sejuk, menenangkan, dan tidak terlalu ramai. Danau Situ Biru Cilembang ini terletak di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua, tepatnya di Kota Sumedang. Dan kalau misalnya kalian ke sana, kalian akan dimanjakan dengan pemandangan danau yang super jernih. Danau jernih ini memiliki kedalaman sekitar 3 meter yang menjadi daya tarik utama dari Situ Biru Cilembang ini. Tapi sangat disayangkan guys, kalau misalnya para pengunjung itu dilarang berenang di danau itu. Alasannya karena Situ Biru Cilembang ini adalah sumber air bagi warga setempat. Tapi jangan sedih, di sana tuh tersedia kolam khusus untuk pengunjung yang ingin berenang. Kolam itu dapat digunakan baik oleh orang-orang dewasa maupun anak-anak. Dan selain itu di sana juga ada tempat khusus bagi pengunjung yang ingin merasakan terapi ikan. Dan karena dikelola oleh masyarakat setempat, untuk masuk ke kawasannya pengunjung dikenakan biaya masuk sekitar Rp15.000, dan pengunjung juga disarankan datang saat siang atau saat langit sedang cerah. Dengan begitu, keindahan Situ Biru Cemerlang dapat dinikmati dengan baik karena birunya air danau akan terlihat jelas. Dan tidak hanya itu, pengunjung sebaiknya tidak mendatangi Situ Biru Cilembang pada hari Selasa dan Jumat karena terdapat pantangan untuk masuk ke area danau pada hari itu. Jadi ternyata ada kisahnya juga ya di belakangnya. Tapi memang mungkin percaya nggak percaya, balik lagi. Tapi kalau misalnya kalian mau aman, ya udah lebih baik kalian datang selain di hari Selasa dan Jumat. Terus buat kalian yang suka mendaki gunung, Kota Sumedang juga punya Gunung Tampomas.
Dan bagi warga asli Sumedang, Jawa Barat, keberadaan Gunung Tampomas ini pastinya sudah tidak asing lagi. Posisinya menjulang tinggi membuat Gunung Tampomas sangat jelas terlihat dengan mata telanjang dari arah timur maupun dari arah barat. Dan konon katanya Gunung Tampomas ini tuh dulunya disebut sebagai Gunung Gede. Tapi pada perkembangannya gunung ini kemudian banyak disebut warga sekitar sebagai Gunung Gelis. Gunung Tampomas memiliki ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut, sedangkan luasnya itu kurang lebih 1.074 hektar. Nah, terus pertanyaannya, aktivitas seru apa aja sih yang bisa kita lakukan di Gunung Tampomas ini? Aktivitas pertama ya yang biasa kalian lakukan itu kalian bisa trekking menuju Gunung Tampomas. Dalam perjalanan kalian akan disuguhkan panorama asri dengan pepohonan hijau ya pastinya. Dan nanti setelah sampai ke puncak, kalian bisa beristirahat menikmati pemandangan indah. Dan selain itu juga terdapat penyewaan kuda di sekitar gunung sehingga memungkinkan para wisatawan untuk berkeliling dengan menunggangi kuda. Aktivitas lain selanjutnya kalian juga bisa memancing ya kan, berkeliling danau. Itu sampai kegiatan-kegiatan yang cukup menantang adrenalin tuh di sana ada, yaitu misalnya off-road menggunakan jeep. Nah, aku ada sedikit tips nih buat kalian yang mau ke sana. Pertama itu disarankan tidak berkunjung ketika musim liburan panjang karena biasanya itu akan dipenuhi oleh wisatawan lainnya. Dan yang kedua, hindari datang selama musim hujan karena jalanan itu akan lebih licin. Dan yang ketiga, pastinya selalu patuhi protokol kesehatan kemanapun kalian berada dan dilarang buang sampah sembarangan. Kalau misalnya kalian ingin destinasi wisata favorit kalian itu tetap terlestarikan, itu kalian tidak boleh buang sampah sembarangan atau kalian bisa saling mengingatkan ke orang-orang sekitar. Terus selanjutnya di Kota Sumedang itu ada juga Curug Gorobok yang bisa menjadi pilihan tempat wisata alam di Sumedang. Tempat dan suasananya ini masih asri tapi sudah tersedia beberapa fasilitas pendukung yang bisa memudahkan aktivitas pengunjung. Lokasi Curug Gorobok ini berada di kaki Gunung Goong, Desa Wisata Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Untuk rute menuju Curug Gorobok ini kira-kira dari alun-alun Sumedang itu sejauh 7 km menurut arah kanan. Ya, jadi kalau misalnya kalian bingung nih deket atau jauh, patokannya bisa ke alun-alun Sumedang tadi. Terus jalur menuju curugnya juga hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 saja. Dan meskipun curug ini tidak terlalu besar, tapi uniknya Curug Gorobok ini memiliki 3 aliran air terjun. Tingkat ketiga atau paling rendah berada di depan pintu masuk dan memiliki aliran air yang sangat deras. Di sini kalian juga bisa bermain air dan juga kalian pastinya bisa berenang. Kemudian tingkat kedua itu berada di sisi kiri curug. Bentuknya itu menyerupai tebing sehingga kalian perlu sedikit mendaki. Di sana kalian bisa melihat aliran air yang kecil dan juga besar. Dan sedangkan di tingkat pertama itu dibutuhkan usaha lebih untuk mencapainya karena jalannya itu cukup licin, terjal dan tidak ada pengaman. Di destinasi wisata Sumedang ini kalian bisa merelaksasi diri karena udaranya itu sejuk. Apalagi ditemani dengan suara air yang indah dan pemandangan air yang jernih. Jadi pastinya usaha kalian akan terbayarkan, sangat worth it banget pas kalian tuh ngelihat pemandangannya langsung dan udaranya yang masih asri banget. Tapi ini buat kalian yang juga suka wisata-wisata yang memicu adrenalin, Kota Sumedang ini juga punya puncak yang namanya Puncak Damar Jati Gede yang memiliki harga yang cukup murah. Jadi kalian dapat mengajak keluarga maupun teman untuk sampai ke tempat ini. Hal menarik lainnya yang perlu kalian ketahui adalah wisata alam Puncak Damar Waduk Jati Gede ini dikelola oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang ada dan berdiam di sini. Puncak Damar menjadi sajian wisata spot foto instagenik di Sumedang, Jawa Barat yang recommended untuk dikunjungi ketika menghabiskan waktu libur. Keindahan dari Waduk Jati Gede bisa kalian nikmati dari atas Bukit Damar Jati Gede dan juga kalian bisa menikmati kesegaran alam dengan sajian panorama Waduk Jati Gede, Jawa Barat dan hamparan waduk yang luas ditambah dengan perbukitan hijau yang akan mendamaikan jiwa. So ini cocok banget untuk kalian yang ingin merelaksasi pikiran, yang bosen lama di rumah aja maupun yang jenuh dengan suasana perkotaan. Nah selanjutnya ada lagi yang gak kalah seru, yaitu destinasi wisata Arung Jeram
Pangcalikan yang berlokasi di wilayah Desa Citepok. Wisata Arung Jeram ini menggunakan aliran sungai Cipeles yang menjadi pembatas antara Desa Citepok di Kecamatan Pase dan Desa Sukatali di Kecamatan Sukatali. Salah satu keunggulan wisata Arung Jeram ini adalah kondisi sungainya yang diapit tebing batu di kedua sisinya. Nah, terus kenapa sih dinamakan Arung Jeram Pangcalikan? Karena lokasinya ini dulu merupakan tempat duduk-duduk untuk beristirahat bagi para Raja Sumedang beserta keluarganya. Di sana juga terdapat batu landai yang biasa digunakan oleh Raja Sumedang, Pangeran Arya Kusumadinata untuk duduk-duduk dan memancing berjam-jam. Dan juga biasa digunakan oleh Raja Sumedang untuk merenung. Jadi memang ada sejarahnya kenapa dinamakan. Jadi kalau misalnya kalian datang ke sana, itu kalian bisa sambil bersantai di batu-batu yang dulunya itu menjadi tempat merenungnya Raja Sumedang. Dan dari kata duduk dalam bahasa Sunda itu artinya calik, maka lahirlah nama Pangcalikan yang berarti tempat untuk duduk. Dan sebagian aliran sungai Cipeles yang melewati wilayah Desa Citepok ini memiliki kontur yang menarik. Ada bagian dari aliran sungai Cipeles yang diapit oleh tebing batu di kedua sisinya. Sementara di bagian atas tebing batu tersebut ditumbuhi dengan pepohonan yang rimbun dan menutupi tebing serta permukaan sungai. Dan yang terakhir, jika musim kemarau, air yang mengaliri sungai Cipeles ini akan terlihat jernihnya. Makanya nggak heran kalau misalnya ada yang menyamakannya dengan Green Canyon. Terus lanjut lagi kita ke destinasi wisata lainnya, ada Curug Cinulang yang merupakan salah satu wisata air terjun dengan sejuta pesona ya. Dan destinasi wisata ini berlokasi di Desa Sindulang. Curug Cinulang ini adalah salah satu air terjun yang sangat populer di Jawa Barat. Dan meskipun masih dikelola secara tradisional, akan tetapi kawasan ini selalu ramai pengunjung, baik wisatawan Sunda maupun dari luar kota. Bahkan keindahan Cinulang yang tergambar dalam sebuah lagu yang diciptakan oleh penyanyi Sunda yang bernama Darso. Curug Cinulang ini tidak hanya mempunyai satu air terjun saja, akan tetapi kawasan ini memiliki dua air terjun yang berdampingan. Hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi Curug Cinulang itu. Dan selain keindahan alamnya yang sangat mempesona, air terjun Cinulang dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup direkomendasikan bagi kalian yang sedang berencana untuk berlibur ke kota Bandung atau sekitarnya. Jadi itu ya, tadi di kota Sumedang bukan hanya tahunya yang terkenal, tapi wisatanya juga terkenal, apalagi wisata alamnya yang keren banget dan masih asri. Jadi buat teman-teman yang tertarik silakan di list tuh tadi ya, mana dari destinasi wisata yang aku sebutin yang bisa jadi prioritas kalian untuk dikunjungi tuh yang mana, karena semuanya keren-keren banget. Dan aku mau break dulu, tapi aku bakal balik lagi karena masih banyak lagi informasi tentang kota Sumedang yang wajib banget kalian tahu. Jadi buat teman-teman pastikan masih bersama aku di Items, informasi ke teman-teman milenial. Oke teman-teman, gimana nih? Udah bosen belum bahas kota Sumedang? Kalau misalnya buat yang belum bosan, balik lagi sama aku tentunya di Items, informasi ke teman-teman milenial. Dan seperti janji aku di segmen sebelumnya, segmen kali ini aku mau bahas kesenian tradisional khas Sumedang. Karena aku udah rangkumin, aku udah kumpulin informasi-informasi, ternyata kesenian tradisional itu keren-keren banget. Yang pertama, di Sumedang itu ada kesenian Bangreng yang merupakan seni tari khas Sumedang dan merupakan metamorfosis dari seni terbang yang mulanya berfungsi untuk sarana dakwah Islam. Seni Bangreng ini digelar pada malam hari sekitar pukul 9 dengan dibuka oleh lagu-lagu Bubun sebagai pembuka. Di Kabupaten Sumedang sendiri, seni Bangreng ini mulai berkembang sekitar tahun 1968 oleh para seniman di wilayah Kecamatan Tanjung Kerta. Bangreng juga ada artinya loh teman-teman, di mana kata bang itu diambil dari kata seni terbang, sedangkan reng merupakan akronim dari kata ronggeng. Seni terbang sendiri merupakan kesenian khas Cirebon yang dulunya biasa dipergunakan sebagai media untuk syiar Islam ke wilayah Kabupaten Sumedang. Dan oleh masyarakat
masyarakat Sumedang, seni terbang ini tuh dikenal dengan sebutan seni gembyung, sementara oleh masyarakat Sunda itu dikenal dengan istilah ronggeng. Ronggeng di sini merupakan sebutan bagi penyanyi dan penari pada kesenian ketuk tilu. Jadi seni bangreng ini sebenarnya merupakan perpaduan antara seni terbang dan juga ketuk tilu. Kemudian pada tahun 1975 alat-alat kesenian bangreng ini diperbaharui dan disesuaikan dengan banyaknya perubahan. Pada lagu yang dibawakan dan hasilnya kesenian itu menjadi semakin populer. Dan kemudian pada tahun 1968 salah seorang seniman di Tanjung Kerta mencoba untuk memadukan seni terbang dan ketuk tilu menjadi sebuah kesenian baru yang diberi nama dengan seni bangreng. Sehingga nggak heran kalau misalnya saat itu kesenian bangreng ini banyak diminati oleh masyarakat Sumedang. Terus selanjutnya Sumedang juga punya kesenian umbul yang merupakan seni pertunjukan khas Sumedang yang pernah lama tenggelam, tidak dikenal dan baru dihidupkan kembali pada tahun 1990-an. Seni ini lahir di Parupuk, Kecamatan Paseh, namun kabarnya juga ada yang dari Situraja. Kesenian ini mulai masuk pertama kali ke Sumedang pada sekitar 1940-an di Dusun Parupuk, Desa Cijambe, Kecamatan Paseh. Menurut budayawan Sumedang, Tatang Sobana, tari umbul pertama kali itu dibawakan oleh seniman bernama Kalsip yang berasal dari kota Indramayu. Kemudian dikembangkan oleh penari asal Kecamatan Paseh yang bernama Bumisran atau sering dipanggil Mak Jaer. Tari umbul lahir sebagai bentuk ketidaksenangan masyarakat terhadap penjajah Belanda, sehingga ekspresi tersebut disalurkan dalam bentuk tarian. Dan sama dengan tari lainnya, tari umbul mempunyai ciri khas tersendiri, di mana ciri khas itu ada pada pakaian penarinya dan gerakan pinggulnya yang sedikit mengandung unsur erotis sehingga beberapa orang sempat menentang. Selain pakaian penarinya yang khas, alat musik pengiringnya pun terbilang khusus, yaitu berupa kendang dok-dok, trompet, ketuk, gong, dan juga kecrek. Ditambah dengan alunan vokal seorang juru sinden. Bahkan tari umbul ini juga merupakan salah satu aset potensial dalam menunjang sektor pariwisata di Kabupaten Sumedang. Terus tradisi selanjutnya juga di sana ada tradisi bubur suro di Kabupaten Sumedang. Tradisi bubur suro di Rancakalong Kabupaten Sumedang ini merupakan kearifan lokal sebagai wujud syukur masyarakat kepada Sang Pencipta serta memiliki fungsi dalam menjaga dan memelihara kesinambungan alam atau sustainability. Pada awalnya bubur suro ini disajikan untuk memperingati hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro. Dan juga momen tersebut bertepatan dengan 1 Muharram kalender Hijriah. Namun kian lama tradisi ini malah menjadi satu kebiasaan. Dan menurut pemerhati budaya Jawa Ari Novan, bubur suro ini merupakan lambang syukur kepada Yang Maha Kuasa atas keberkahan dan rezeki yang diperoleh. Nah, terus selanjutnya Kota Sumedang ini tuh punya tradisi yang namanya kuda renggong dan merupakan salah satu seni pertunjukan rakyat yang berasal dari Sumedang. Kata ronggeng di dalam kesenian ini merupakan metatesis dari ronggeng yang artinya kamonesan atau keterampilan. Cara berjalan kuda yang dilatih menari dan mengikuti irama musik yang juga didominasi oleh kendang. Kesenian ini biasanya disajikan sebagai hiburan arak-arakan dalam acara sunatan maupun perayaan hari besar. Acara festival kuda renggong pertama kali muncul di desa Cikurubuk, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang. Kesenian tradisional ini berkembang pesat dan tersebar ke berbagai desa di beberapa kecamatan hingga di luar Kabupaten Sumedang. Dan kuda renggong ini biasanya diiringi musik dengan berbagai tembang, diantaranya kalket, mojong gelis, rayak-rayak, oleh-oleh Bandung, kembang berem, kembang gadung, terus Jisamsu, dan juga lainnya. Nah, itu di antara lagu-lagu yang tadi kira-kira teman-teman ada yang pernah dengar nggak sih? Kalau aku jujur ini baru pertama kali tahu kalau misalnya ada lagu-lagu Sunda tadi. Sayangnya mungkin karena udah teriris oleh zaman ya, makin kesini makin modern, jadi lagu-lagu tradisional tuh juga lama-lama jarang banget kita dengar. Nah, terus selanjutnya juga di sana ada reog yang namanya tuh reog Sunda, dan merupakan salah satu kesenian tradisional di Sumedang. Oleh masyarakat setempat itu biasanya disebut dengan dok-dok. Alat musik yang digunakan pada kesenian ini terdiri dari calung, angklung, dan kendang.
Kemudian juga pencak kesenian reog ini dipentaskan saat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya acara reog Sunda ini dipadukan antara musik, tari, dan juga kritik, di mana kritik di sini itu bersifat sosial yang dikemas dalam bentuk menghibur sekaligus menyampaikan kritikan terhadap pemerintah maupun masyarakat. Makna yang disampaikan dalam reog Sunda ini biasanya menyangkut agama, pendidikan, atau pembangunan daerah setempat. Kesenian reog Sunda dimainkan oleh 4 orang, 1 wakil, dan juga 2 orang lainnya itu sebagai pembantu. Dalang berperan untuk mengendalikan permainan reog, lalu wakil berperan sebagai penengah, dan 2 orang pembantu berperan sebagai pelawak dengan nyanyian atau melawak dengan tingkah yang berguna untuk mengundang tawa penonton. Jadi kalau kalian pengen ngeliat reog Sunda ini, kalian bisa datang ke Sumedang saat Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus selanjutnya ada juga tradisi pagelaran musik yang namanya Tarawangsa. Ini merupakan pagelaran musik saat mengiringi upacara adat Ngalaksa. Tarawangsa ini lahir dari imajinasi dan juga kreasi masyarakat Rancakalong, Sumedang. Tarawangsa memiliki fungsi sebagai sarana rasa syukur para petani dan akan memainkan alat musik tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Sri atau Dewi Kesuburan. Di balik namanya, secara etimologi istilah Tarawangsa ini berasal 3 gabungan kata, yaitu ta, ra, dan juga wangsa, di mana ta merujuk pada akronim dari kata meta yang berarti pergerakan, kemudian ra yang berarti api, yang agung berasal dari bahasa Arab yang berarti api agung atau besar alias matahari. Dan yang terakhir adalah wangsa yang merupakan sinonim dari kata bangsa. Sehingga Tarawangsa ini bermakna manusia yang menempati satu wilayah dengan beragam aturan mengikat, atau bisa juga diartikan sebagai kisah kehidupan bangsa matahari yang melakukan penyambutan hasil panen padi yang bergantung pada matahari sekaligus simbol rasa syukur terhadap Tuhan. Memang kalau misalnya kita ngomongin soal tradisi di Indonesia, itu pasti kebanyakan itu dilakukan sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya ada upacara Serentahun, di mana sebenarnya kota Sumedang ini juga dikenal sebagai salah satu kota yang memiliki banyak upacara adat. Salah satunya adalah upacara adat Serentahun ini. Upacara adat ini sudah dilakukan secara rutin dan juga turun-temurun, kemudian juga berlangsung setiap tahunnya, sehingga banyak masyarakat yang menantikan upacara adat ini. Nah, terus apa sih tujuan dari upacara Serentahun ini? Jadi, upacara adat ini adalah sebuah upacara yang disimbolkan dengan mengangkut padi dari sawah ke lumbung padi. Dalam upacara tersebut menggunakan rengkong, yaitu alat pikulan yang terbuat dari bambu. Dan sampai sekarang upacara adat ini masih dilakukan dengan rutin. Daerah-daerah yang melakukan upacara adat ini meliputi Sukabumi, Cisolok, Kuningan, dan juga Cigugur. Tujuan diadakan acara ini adalah untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala keberhasilan panen di masa sekarang ataupun di masa depan. Upacara Serentahun ini dilaksanakan setiap tanggal 22 bulan Rayagung atau bulan terakhir dalam perhitungan kalender masyarakat Sunda. Nah, dalam upacara adat ini ada beberapa ritual-ritual yang sakral, namun ada juga pagelaran kesenian yang bersifat menghibur. Dapat dikatakan bahwa upacara Serentahun ini memiliki beragam hubungan, mulai dari hubungan antar individu dengan Tuhan, antara individu dengan individu lainnya, dan juga antara individu dengan alam serta tumbuhan. Prosesi adat Serentahun ini terbagi menjadi 2, yaitu upacara Ngajayak, yang mana upacara ini dilakukan dengan makna menjemput padi, dan juga prosesi upacara ini dilakukan di awal, yaitu pada tanggal 18 Rayagung. Dan juga menurut masyarakat Sunda, angka 18 ini berhubungan dengan sifat welas asih. Sifat ini menggambarkan kemurahan Tuhan yang sudah memberikan segala kehidupan untuk umatnya yang ada di bumi. Dan yang kedua itu ada prosesi penumbukan padi, di mana prosesi ini dilakukan setiap tanggal 22 Rayagung. Lagi-lagi menurut masyarakat Sunda, angka 22 ini memiliki makna yang baik. Dalam prosesi ini, masyarakat Sunda akan menumpuk sebanyak 22 kuintal
dan dari jumlah itu akan dibagi kepada masyarakat sebanyak 20 kuintal dan sedangkan 2 kuintal lainnya itu akan digunakan sebagai benih atau bibit padi. Dan tidak lupa upacara Seren tahun ini juga didukung oleh hiburan kesenian khas daerah Sunda sekitar yaitu tari buyung, damar sewu dan juga tari puah aci. Jadi memang ini salah satu tradisi yang lengkap. Jadi setelah upacara, setelah melewati berbagai proses yang sakral itu akan dihibur dengan kesenian lainnya, salah satunya dengan tarian. Wow, keren banget ya. Jadi teman-teman semua tahu kalau misalnya Kota Sumedang itu bukan hanya terkenal dengan tahunya, tapi dengan kuliner lainnya, destinasi wisata lainnya dan juga kesenian tradisional lainnya. Dan tidak berasa aku udah ngoceh kurang lebih 30 menit ya kasih informasi ke kalian. Jadi aku harus pamit undur diri. Tapi jangan sedih karena kita akan ketemu lagi di episode items lainnya pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. See you teman-teman.